Belum lama, yakni pada 8 April lalu Presiden Prabowo Subianto mengatakan komunikasi pemerintah agak kurang dan harus diperbaiki lebih proaktif. Tidak lama kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi malah menyatakan mundur. Ada apa di Kantor Komunikasi Kepresidenan dan bagaimana memperbaiki komunikasi pemerintah? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Dadang Rahmat Hidayat. Selamat sore Pak Dadang, terima kasih atas waktunya bersama kami. Pak, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kalau menurut analisa Bapak, apakah penyebabnya? Iya, kalau penyebab kan bisa juga diterka-terka ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih itu juga berkaitan dengan apa yang selama ini sedang kita bicarakan hari ini berkaitan dengan statementnya beliau. Di antaranya soal itu sih. Itu menurut saya. Artinya tapi ini juga bagian dari respon yang saya memandangnya positif ya. Respon baik secara personal maupun secara formal dari Pak Hasan Nasbi atas katakanlah polemik yang muncul di publik begitu berkaitan dengan beberapa hal khususnya mengenai kejadian kepala babi itu. Mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk merehabilitasi gitu ya, merehabilitasi atau bahkan kalau kita lihat ke belakang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden bahwa ada masalah dengan komunikasi publik dari pemerintahan, kementerian dan sebagainya. Ini positif karena artinya ada sebuah awareness untuk tidak komunikasi itu seolah-olah gampang, tapi ternyata juga bisa menimbulkan implikasi yang cukup tidak baik ya, apalagi implikasi secara politik. Dan juru bicara presiden atau kantor kepresidenan ini adalah juga bisa dikatakan sebagai mukanya, sebagai sesuatu yang sangat merepresentasikan dari pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Jadi respon dari Pak Hasan Nasbi menurut saya itu adalah respon yang positif, perlu dicermati dengan baik walaupun tadi disampaikan bahwa ini kan usulan mundur ya. Kalau mundur artinya kan kesatria kan begitu, tapi bisa jadi nanti Pak Presiden menyetujui atau tidak menyetujui dengan catatan kan begitu. Jadi menurut saya catatannya yang penting. Kalau Oke. diganti catatannya adalah orang atau sosok yang memenuhi persyaratan, tadi salah satunya Kang Doli menyebutkan yang memang tahu betul apa yang menjadi hati pikiran dari Ya. Pak Presiden. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan lain adalah punya relasi, kompetensi dan sebagainya. Saya kira itu juga perlu dipikirkan. Baik, Pak Dadang, kalau dilihat juga sebenarnya sekarang pemerintah khususnya Presiden ini lebih senang sebenarnya berkomunikasi lewat menterinya begitu. Dalam hal ini kita bisa lihat misalnya Mensesnek begitu yang ternyata juga bisa menjadi juru bicara dari Presiden. Nah, apakah memang itu lebih baik? Apakah memang tidak diperlukan adanya PCO ini? Ya kalau publik atau bahkan media inginnya informasinya dari first hand ya, langsung dari presiden. Tapi juga menurut saya tidak menjadi masalah jika itu disampaikan oleh PCO, Mensesnek atau katakanlah melalui kementerian berkaitan dengan masalah-masalah teknis. Selama informasi yang disampaikan kepada publik itu mencerminkan satu kebenaran atau sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, tidak hanya sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemerintah saja, tapi apa yang ingin diketahui oleh publik. Nah, tapi juga kedua benar, tapi juga apa ya bahasa saya itu layak begitu ya. Layak ini Oke. berarti berkaitan dengan substansinya benar, tapi delivery message-nya itu juga melalui sesuatu yang sangat sangat tepat begitu ya. Kita kadang-kadang butuh empati. Kalau bicara dengan publik, bicara dengan media, kita bisa membedakan kapan kita bercanda, kapan kita bisa sangat serius gitu ya. Ini Ya. ingin menandakan bahwa komunikasi publik itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Kesalahan sedikit saja dalam berkomunikasi publik itu tidak mudah untuk diperbaiki gitu ya, walaupun Baik. dengan kata minta maaf atau mungkin dengan kampanye media yang lebih masif sekalipun. Oke, kalau begitu sosok seperti apa kira yang diperlukan untuk bisa menjadi kepala kantor komunikasi dari pemerintah ini? Ya kalau bagi saya di luar tadi dekat dengan atau mengetahui betul hati pikiran dari presiden gitu ya, ya tentu harus mempunyai kompetensi ya, kapasitas, mempunyai kehambelan. Humble itu artinya
bahwa yang membutuhkan media, yang membutuhkan publik itu adalah juru bicara gitu. Jadi jangan dibalik, masyarakat membutuhkan juru bicara begitu ya. Artinya ini egalitarisme dalam konteks mengkomunikasikan sesuatu itu menjadi sangat penting. Kalau memang menemukan nanti sesuatu yang salah, yang janggal di pemerintahan, ya sampaikanlah, diakui kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau misalnya tidak salah, ya pertahankan dengan sangat baik. Jadi bicara soal kejujuran, bicara soal sesuatu yang benar kepada publik itu menjadi utama menurut saya. Dan orang yang mampu melakukan itu, saya kira itu harus dipilih. Yang pertama adalah yang mampu menyampaikan dengan baik hati pikiran dari presiden. Baik, baik. Dadang Rahmat Hidayat, pakar komunikasi politik, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.